Kajian Islam. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis ma'had atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Selamat datang di Pesantren Islam Internasional Al-Andalus, pesantren unggulan bagi generasi Islam. Visi pesantren adalah kaderisasi umat Rabbani, cendekia dan mandiri. Adapun misinya menyelenggarakan pendidikan bermanhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berbasis TAIS, tahfidz, international curriculum, dan entrepreneurship. Mencetak hamalatul Quran dengan bekal ilmu syar'i yang mumpuni, serta menanamkan jiwa wirausaha yang berwawasan global. Pesantren Islam Internasional Al-Andalus berdiri pada bulan Maret tahun 2013, bergerak di bawah naungan Yayasan Darul Iman wat Taqwa. Pesantren Islam Internasional Al-Andalus terletak di kawasan perbukitan sejuk nan asri di daerah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdiri di atas lahan seluas 5,5 hektar. Selain bagi anak-anak biasa, Pesantren Al-Andalus juga memiliki perhatian khusus terhadap anak yatim yang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pesantren Islam Internasional Al-Andalus memiliki kurikulum yang terintegrasi antara kurikulum nasional dan kurikulum pesantren di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diformulasikan dalam kurikulum yang disebut Al-Manhajun Nabawi dengan keunggulan penanaman akidah yang lurus sesuai manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Pesantren Islam Internasional Al-Andalus menyelenggarakan program tahfidz Al-Quran 30 juz, pengetahuan ilmu syariah yang cukup, kecakapan berbahasa internasional Arab dan Inggris, serta entrepreneurship yang akan menunjang pesantren mencapai visinya, yaitu kaderisasi umat Rabbani, cendekia, dan mandiri. Jenjang pendidikan di Pesantren Islam Internasional Al-Andalus meliputi Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu atau SMPIT dan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu atau SMAIT. Selain itu, ada juga jenjang I'dad Lughawi yang merupakan program khusus bagi para lulusan SMP atau sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMAIT di Pesantren Al-Andalus. Guna menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, Pesantren Islam Internasional Al-Andalus dilengkapi berbagai fasilitas seperti gedung asrama representatif, sarana olahraga, perpustakaan, laboratorium komputer, restorasi, klinik dengan tenaga medis 24 jam, aula, Andalus Mart, food court, dan air isi ulang. Tenaga pendidik di Pesantren Islam Internasional Al-Andalus merupakan lulusan universitas dalam dan luar negeri. Di antaranya
lulusan Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar Kairo, International University of Africa Khartoum, Lipia Jakarta, serta lulusan universitas dan perguruan tinggi negeri dan swasta. Selain aktivitas belajar mengajar, Pesantren Islam Internasional Al-Andalus juga mendukung kreativitas para santrinya di bidang non-akademis, seperti kegiatan siswa intrasekolah atau OSIS. Untuk mengasah dan mengembangkan bakat minat setiap santri, Pesantren Islam Internasional Al-Andalus menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib maupun pilihan, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, jurnalistik, multimedia, panahan, basket, futsal, tata boga, tata busana, dan wushu. Rangkaian kegiatan santri tersebut merupakan upaya agar siswa memiliki kemampuan hard skill maupun soft skill, sehingga Pesantren Islam Internasional Al-Andalus tidak hanya menciptakan lulusan berkualitas dalam bidang agama, namun juga memiliki kemampuan dalam bidang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan Sabtu sore hari ini akan kembali kita hadirkan program acara Talk Show Pendidikan Islam. Program yang membahas dan mengulas informasi-informasi seputar dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren. Dan alhamdulillah di studio pada kesempatan sore hari ini telah hadir 3 ustadz narasumber kita dari salah satu pondok pesantren yang ada di daerah Jawa Barat, yaitu di Jonggol, yaitu Pondok Pesantren Al-Andalus. Kita akan sapa dan tanya terlebih dahulu kabar para narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Aminullah Yasin LC MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan mudir pesantren Al-Andalus Putra, Ustaz. Betul Ustaz ya? Nah. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Ustadz Abdullah Lutfi LC MPD. Beliau merupakan mudir Al-Andalus Putri Jonggol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana Ustaz kabarnya di kesempatan sore hari ini? Alhamdulillah. Gimana Baik. tuh? Alhamdulillah. Dan yang ketiga narasumber kita adalah Ustadz Wahab Rajasam MPD. Beliau merupakan mudir pesantren Al-Andalus Ulul Albab Sukabumi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat antum Ustaz? Alhamdulillah. Para pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bersama dengan 3 narasumber kita di kesempatan sore hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang pondok pesantren Al-Andalus. Yang pertama kita akan ke narasumber kita yang pertama, yaitu Al-Ustadz Aminullah Yasin LC MPD. Untuk kita mengenal lebih jauh terkait dengan pondok pesantren Al-Andalus, tadi sudah di awal ditontonkan ke para pemirsa dan pendengar sekalian saat terkait dengan profil. Tapi mungkin itu secara garis besar saja. Mungkin untuk bisa lebih dalam lagi para pemirsa lebih mengenal dan mereka nanti juga
bisa menaruh hati di pondok pesantren Al-Andalus nih Ustaz. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan selayang pandang atau sejarah terkait dengan pondok pesantren Al-Andalus. Silakan Ustaz. Nah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pesantren Al-Andalus alhamdulillah telah mulai berdiri sejak tahun 2013. Jadi kurang lebih sudah 11 tahun ya, atau 12 tahun sekarang ini. Nah, diawali dari pada saat tahun 2012 ada salah seorang muhsinin yang ingin mewakafkan sebidang tanah di daerah Sukamakmur tepatnya, untuk dibangun pondok pesantren di atasnya. Kemudian disambut dengan baik oleh teman-teman di Himpunan Alumni Pesantren Islam Al-Irsyad pada tahun 2012 pada saat itu. Lalu kemudian mulai dibentuklah, dirancanglah terkait dengan visi misi dan kurikulum yang akan dijalankan di pondok pesantren itu. Yang secara garis besar kurikulum yang dirancang pada saat itu adalah kurikulum yang dinamakan dengan TC. Ya, jadi tahfidz, kemudian international curriculum, dan entrepreneurship. Ini titik berat dari kurikulum pesantren Al-Andalus. Nah, yang terlibat dalam perumusan itu beberapa asatidz, diantaranya adalah Ustadz Yusuf Usman Faisa hafizahullah ta'ala, kemudian ada juga Ustadz Basuni Iskandar, ada juga Ustadz Badrussalam ikut turut juga memberikan support kepada kita, kemudian Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dan yang lainnya. Ala kulihal kemudian setelah terbentuk ini disepakati, lalu mulailah pesantren ini beroperasi pada tahun 2013. Pada saat itu kami hanya menerima 63 santri Ustaz di awal itu di tahun 2013. Nah, kemudian di tahun 2014 mulai berkembang wacana untuk membuka kampus putri yang tidak jauh dari lokasi yang pertama. Lalu dibebaskanlah di daerah Jonggol yang tidak jauh dari lokasi yang pertama untuk pembangunan kampus putri di tahun 2014. Kemudian mulai tahun 2015 mulai awal beroperasi pesantren Al-Andalus Putri, sehingga di tahun 2015 di perjalanan tahun yang ketiga Al-Andalus telah memiliki 2 kampus pada saat itu, putra dan putri yang terpisah. Nah, kemudian setelahnya pada tahun 2016 Al-Andalus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Pendidikan ya untuk jenjang SMP-nya. Kemudian di tahun 2019 meluluskan angkatan yang pertama. Nah, perjalanan memang ketika kami merancang di awal terkait dengan program yang akan dijalankan di Al-Andalus ini adalah perencanaan jangka panjang, dalam artian kita akan mengambil nafas panjang ini dalam rangka kaderisasi sesuai dengan visi yang di Al-Andalus, yaitu kaderisasi umat Robbani, Cendekia, dan Mandiri. Nah, kami memandang bahwa kaderisasi itu tidak bisa hanya 1 tahun 2 tahun, tapi berkelanjutan. Sehingga setelah selesai di tahun 2019, selesai dalam artian kita punya alumni yang pertama, itu alumni yang pertama itu tidak kemudian lepas begitu saja. Kami terus jalin komunikasi dengan mereka, kami bukakan peluang-peluang yang bisa menjadi tempat untuk mereka melanjutkan studi mereka di jenjang yang lebih tinggi lagi. Sehingga alhamdulillah di tahun 2021 pertama kali alumni Al-Andalus ada yang diterima di Universitas Islam Madinah. Itu masih dalam proses kami mengurus muadalah pada saat itu, akreditasinya. Nah, di tahun itu pula, di tahun 2021 Al-Andalus membuka kerjasama Ustaz dengan berbagai universitas yang ada di Yordania, kemudian di Turki dan di Mesir. Ya, ini untuk membuka peluang tadi, peluang kelanjutan studi para alumni. Ya. Kemudian di tahun 2022, alhamdulillah, bifadlillah, kami mendapatkan muadalah dari Universitas Islam Madinah
Lalu kemudian sejak saat itu setiap tahun ada sekitar 5 alumni yang berangkat ke Madinah gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2022 itu pula, karena tadi sudah terjalin kerjasama dengan Jordan dan Turki, kami mulai memberangkatkan juga alumni untuk melanjutkan studi di Jordan dan di Turki dan juga di Mesir. Nah, yang menarik di Jordan itu kami juga bekerja sama dengan markas Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi anak-anak kita yang kuliah di sana juga sambil istilahnya apa, ngaji gitu, ngaji di markas Imam Al-Albani, tersambung di sana. Nah, kemudian pada tahun 2023 kami mendapatkan muadalah dari Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, yang menariknya muadalah yang kami dapat ini untuk 2 jurusan, karena di Mesir itu di Al-Azhar membuka 2 jurusan. Jurusan untuk yang adabi itu kayak ada bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu syariah dan lain sebagainya, dan ada jurusan yang ilmi. Nah, jurusan ilmi itu jurusan ilmu-ilmu umum kayak kedokteran, kemudian teknik dan lain sebagainya. Nah, kami mendapatkan akreditasi di 2 jurusan sekaligus. Ini langka. Sejauh ini yang kami dapat informasi dari pihak KBRI yang ada di Mesir, pesantren yang mendapatkan akreditasi dari Al-Azhar untuk 2 jurusan sekaligus itu baru ada 2. Nah, termasuk diantaranya adalah Al-Andalus. Alhamdulillah. Nah, kemudian pada tahun 2023 kami membuka cabang pertama kali di Sukabumi yang dinamakan kemudian Al-Andalus Ulul Albab yang ada di Sukabumi. Tentu saja ada beberapa perbedaan atau diferensiasi pada beberapa sisi, namun titik berat visinya sama, yaitu kaderisasi umat Rabbani, Cendekia, dan Mandiri. Nah, lalu pada tahun 2024, di tahun ini alhamdulillah kami mengadakan kegiatan pertemuan Ikatan Alumni Al-Andalus. Nah, kami menjalin komunikasi dengan para alumni sehingga setelah mereka lulus dari pesantren itu, bagaimana mereka bisa tetap terkoordinir dan bisa memberikan dampak positif, manfaat kepada masyarakat, kepada agama, dan kepada bangsa ini secara lebih luas. Maka dibentuklah itu. Total alumni yang kami miliki saat ini ada 454, baik putra maupun putri. Nah, kurang lebih seperti itu, gambaran terkait dengan bagaimana perjalanan Al-Andalus dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2024. Nah, kami memandang bahwa pendidikan itu memang tidak bisa lepas, tidak bisa hanya satu kali diajarkan atau ketika mereka mengenyam bangku sekolah saja, kemudian selesai lalu sudah, tidak. Tapi kita ingin ada sesuatu yang berkesinambungan, menjalin komunikasi tadi itu. Karena kita mengemban satu prinsip yang menurut kami adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang sederhana. Karena ini kaderisasi. Kaderisasi tidak bisa hanya dengan satu tahapan saja, tapi harus terus berkesinambungan. Maka inilah beberapa hal yang sejak awal kami coba rumuskan dan kita coba jalani pelan-pelan sedikit demi sedikit hingga pada hari ini. Seperti itu kurang lebih. Alhamdulillah, para pemirsa dan pendengar Roja sekalian, cukup jelas apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh pemateri kita. Yang pertama yaitu Ustadz Aminullah Yasin, LCMPD, terkait dengan sejarah Al-Andalus Jonggol, yang kemudian tadi disampaikan juga oleh beliau terkait juga dengan progres ya dari setiap tahun ke tahun Pondok Pesantren Al-Andalus yang luar biasa, Masya Allah, perkembangannya sangat luar biasa di usia yang saat ini 11 tahun Ustaz ya. 11 tahun dibilang usia yang masih lumayan muda Ustaz ya. Masih muda ya. Alhamdulillah, progres-progres yang luar biasa sampai kemudian tadi ada lulusan juga yang sudah alumninya kuliah di Timur Tengah, dan ini tentunya harapan bagi para pemirsa yang orang tuanya mereka ketika memilihkan pondok, ya harapannya adalah anak-anaknya itu bukan hanya sekedar mereka mondok kemudian dapat ilmu agama
Tapi lebih besar dari itu, mereka juga menginginkan anaknya kemudian melanjutkan di universitas-universitas ternama tentunya. Dan mungkin para pemirsa ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk para pemirsa dalam menyeleksi kemudian memilih menjadikan Al-Andalus ini menjadi salah satu pilihan ya untuk Bapak Ibu sekalian mendaftarkan para putra dan putrinya. Kemudian Ustaz, terkait dengan Al-Andalus juga nih Ustaz. Tadi disampaikan profil yang cukup lengkap dan jelas. Kemudian juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di para pemirsa dan pendengar Roja sekalian. Karena minat saat ini orang tua untuk menyekolahkan anaknya itu di pondok pesantren itu sangat besar, begitu Ustaz ya. Kurang lebih itu yang bisa kita dapatkan informasinya. Nah, ada tidak dari Ustaz yang mungkin tips atau cara bagaimana memilih pondok pesantren, Ustaz? Nah, karena sebagian kecil mungkin orang tua juga kurang mendapatkan informasi yang jelas. Hanya dari sebagian orang kemudian mereka langsung saja memasukkan anak ke pondok pesantren, sehingga ketika salah itu kan nanti yang dikhawatirkan ya bukan hanya pendidikannya, tetapi juga nanti berkaitan dengan akidahnya mungkin rusak, kemudian ya berkaitan juga dengan umat juga nanti yang ke depan akan mereka mengabdi untuknya. Silakan Ustaz. Nah, Masya Allah. Nah Ustaz, menurut kami ada 4 poin utama ya terkait dengan bagaimana memilih sebuah pesantren atau tempat pendidikan yang cocok untuk putra-putri kita. Yang pertama bisa dilihat dari kurikulumnya. Dalam artian apa yang diajarkan di sana secara garis besar terlebih dahulu. Nah, kurikulum yang baik dalam sebuah pondok pesantren itu dalam hemat kami harus memiliki 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek teoritis. Aspek teoritis itu bagaimana ilmu itu diajarkan, bagaimana ilmu itu ditransfer. Tentu saja ini dengan menggunakan metodologi-metodologi yang disesuaikan dengan tiap-tiap mata pelajaran yang ada. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek praktis atau prakteknya. Sehingga ilmu itu tidak sekedar menjadi teori, tapi anak-anak itu juga mengerti bagaimana mengaplikasikan, mengimplementasikan ilmu yang mereka telah dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah aspek pembiasaan. Nah, aspek pembiasaan ini penting terutama untuk pembangunan karakter. Karena sebuah karakter kan nggak mungkin kita hanya kasih tahu aja Ustaz ya. Jadi hanya kita memberitahukan, kamu jangan berbohong ya, kamu harus jujur ya. Ketika diberitahu sekali, maka yang ada akan lupa berikutnya. Tapi ketika anak itu dipraktekkan, bagaimana itu kejujuran, bagaimana itu tanggung jawab dan lain sebagainya, anak itu akan belajar. Dan ketika itu dibiasakan, maka anak itu akan memahami arti dari pembelajarannya. Nah, inilah yang kemudian perlu untuk diperhatikan bagaimana memilih sebuah pesantren. Apakah proporsi itu ada di sekolah yang akan dituju? Nah, itu yang pertama, poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sumber daya manusianya, SDM. Kurikulum itu benda mati, ya kan Ustaz ya. Artinya dokumen yang hanya ada di atas kertas. Nah, tapi yang menjalankan itu adalah manusia, adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusianya adalah para guru, para pengasuh yang ada di lembaga tersebut, yang ada di pesantren tersebut. Maka profil ini sangat penting untuk ditanyakan atau diketahui. Siapa yang mengajar di pesantren tersebut? Apakah orang-orangnya memiliki profiling keilmuan yang jelas? Kemudian apakah mereka orang-orang yang standby di pesantren itu? Jangan sampai hanya namanya saja tertulis di situ, tapi orangnya nggak ada, seperti itu kan? Itu. Nah, jadi ini yang kedua terkait dengan sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga adalah dilihat dari fasilitasnya. Fasilitas ini kenapa perlu untuk ditekankan? Karena setiap orang memiliki preferensi masing-masing.
Jadi ada membawa preferensi masing-masing, itu nanti disesuaikan. Nah, dalam pertimbangan fasilitas itu akan muncul yang namanya cost atau pembiayaan. Jadi tergantung nih, pengen persiapannya seperti apa gitu kan. Anaknya ingin ditempatkan apakah seperti kebiasaan hidup di rumah, diberi fasilitas yang sama, maka silahkan dicari dengan pesantren yang fasilitasnya sama atau anaknya bisa kemudian survive di sana. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah dilihat dari alumninya. Nah, kenapa ini alumninya penting? Karena 3 yang tadi itu adalah sesuatu yang dalam tataran perencanaan. Sementara alumni itu bisa memberikan gambaran hasil, gambaran pencapaian. Seperti apa sih alumni pondok pesantren ini? Kalau misalkan dalam sebuah lembaga pendidikan memberikan angin atau janji, katakanlah itu dalam tanda kutip ya, insya Allah alumni pesantren di sini bisa melanjutkan ke jurusan A, B, bisa ke Timur Tengah dan seterusnya. Nah, profilingnya, portofolio seperti apa? Apakah sudah ada alumni-alumni yang ke sana, ataukah banyak, ataukah sedikit, ataukah kesulitan? Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan gitu di dalam memilih pondok pesantren. Jadi 4 hal ini mungkin poin yang ringkas, tapi insya Allah semua orang bisa melihatnya ya, memilihnya. Tadi kalau kurikulumnya, kemudian kurikulum juga nggak harus yang sangat mendetail gitu ya, tapi cukup dari secara garis besarnya saja. Kemudian setelah itu SDM-nya, guru-gurunya, lalu fasilitasnya, kemudian yang terakhir adalah profil dari alumninya. Seperti itu kurang lebih tipsnya. Baik, Masya Allah, apa yang disampaikan oleh beliau ya Ustadz Amin sangat menjadi informasi yang bermanfaat untuk para pemirsa tentunya ketika ingin memilih pondok pesantren, ya ingin memasukkan putra dan putrinya. 4 poin yang tadi disampaikan oleh beliau merupakan tips ya untuk Bapak Ibu sekalian memilih pondok pesantren. Yang pertama tadi beliau sampaikan, lihat kurikulumnya saja. Jadi kurikulumnya jangan hanya sekedar kita melihat wah pesantrennya megah nih, besar, tapi harus dilihat juga kurikulumnya yang di dalamnya apakah antara teori kemudian praktek dan pembiasan itu dijalankan secara berkesinambungan ya, secara bersama-sama atau tidak. Itu yang pertama Ustaz. Pertama. Kemudian yang poin kedua terkait dengan SDM Ustaz ya. Kita lihat juga betul sekali apa yang disampaikan oleh beliau ya. Terkait dengan SDM ini memang juga harus dipertimbangkan oleh Bapak Ibu sekalian, karena tentunya tadi berkaitan dengan poin yang keempat ini saja. Tidak mungkin ada lulusan-lulusan alumni yang luar biasa kalau di dalamnya tidak ada para pengajar, para ustadz yang luar biasa tentunya saja. Maka ini tadi tips dari beliau yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa catat baik-baik ya dalam memilih pondok pesantren. Dan kami mengingatkan kepada para pemirsa dan pendengar Roja sekalian, nanti di akhir sesi silakan kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berinteraksi dengan para narasumber kita di kesempatan sore hari ini secara langsung di 021 823 6543, atau Bapak Ibu sekalian juga dapat bertanya melalui pesan singkat di 081 989 6543. Kita akan ke narasumber yang kedua ya, ada Ustadz Abdullah Lutfi LC MPD. Tadi sempat disampaikan, disinggung oleh narasumber kita yang pertama Ustadz Amin terkait dengan kurikulum TIC. Iya, betul. Ustadz ya. Yang pertama ada kurikulum tahfiz Ustadz ya. Bagaimana Ustadz tentang penjelasan kurikulum tahfiz di Pondok Pesantren Al-Andalus? Siap. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Roja TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tadi Ustadz Amin sudah menyinggung dan menyampaikan tentang visi pesantren Al-Andalus, yaitu kaderisasi umat Rabbani, cendekia dan mandiri. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, pesantren Islam Al-Andalus merumuskan program yang dinamakan TIC. Salah satu yang pertama adalah tahfidz. Nah, tahfidz ini mungkin hampir menjadi semacam program hampir semua pesantren ya. Dan menghafal Al-Quran adalah suatu
ibadah, amalan yang mulia, dan juga para orang tua, para wali santri tentu berharap ingin anaknya menjadi para penghafal Al-Quran. Namun banyak terjadi di luar sana ya, kadang sebagian orang atau wali santri mengeluhkan misalkan, anak saya di pesantren hafal sekian banyak, tapi ketika setelah lulus misalkan atau kok seperti seakan-akan tidak ada gitu ya, hilang gitu. Oleh karena itu salah satu program yang dirumuskan di pesantren Al-Andalus adalah program tahfidz berbasis itqon, di mana program ini menekankan pada kekuatan hafalannya. Jadi bisa jadi target antara satu anak dengan yang lain itu berbeda. Karena memang pada dasarnya anak itu kan kemampuan dan juga latar belakangnya kan berbeda-beda. Oleh karena itu, program tahfidz berbasis itqon ini menerapkan pada satu, yang pertama adalah terkait masalah kekuatan hafalan itu. Jadi walaupun targetnya sedikit tidak apa-apa, yang penting hafalannya kuat. Karena itu juga merupakan bagian dari penanaman karakter anak-anaknya. Karena menghafal ada suatu amalan yang mulia dan kita tidak ingin anak terlalu terfokus pada kuantitas target hafalan yang inginnya didapatkan, tapi kualitas hafalannya ya mungkin itu tadi seperti yang dikeluhkan di awal tadi, orang menghafal terus tiba-tiba nanti setelah selesai tidak ada sisanya sama sekali. Oleh karena itu tahfidz berbasis itqon ini lebih menerapkan pada kekuatan hafalan dan juga menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Jadi target setiap anak itu bisa berbeda-beda, tapi kita ingin anak itu lebih menekankan kepada kualitas murojaahnya, sering memurojaahnya sehingga hafalannya akan menjadi kuat. Namun sebelum berbicara dengan tahfidz terlebih dulu ya, mungkin kita agak sedikit kembali ya. Kami di pesantren Al-Andalus, ketika anak itu diterima menjadi santri di pesantren kami ada program tahsin terlebih dahulu. Jadi ya karena anak-anak kan masuk diterima dari berbagai macam sekolah, ada yang mungkin dari SD, IT, atau mungkin bahkan ada yang pernah di pesantren, atau mungkin yang di SD umum dan sebagainya. Kita ingin menyeragamkan kualitas bacaan mereka. Nah, dalam program tahsin ini kami menggunakan kitab yang dipakai di Saudi Arabia sana, yaitu Qaidah Nuroniyah. Dan para pengajarnya mereka juga orang-orang yang ahli di bidang hal tersebut dan sudah di training, dilatih oleh para ahli baik dari Saudinya langsung ataupun mungkin dari tenaga internal kami. Jadi setelah anak-anak selesai menyelesaikan program tahsin, baru mereka nanti akan mulai menghafal. Nah, ketika mereka menghafal, tadi ditekankan oleh mereka untuk banyak-banyak mengulang, memurojaah hafalannya. Jadi kita tidak dorong anak-anak untuk memperbanyak jumlah hafalan mereka, tapi lebih kepada kualitas hafalan mereka. Dan untuk mengetahui pencapaian atau kualitas hafalan mereka, kita melakukan dua semacam evaluasi atau ujian ya. Jadi ujian yang pertama, ujian yang dilakukan oleh penguji internal kita, baik yang dari guru-guru kami atau juga alhamdulillah kami di pesantren ada guru native yang memang beliau faknya di bidang Al-Quran. Beliau adalah Syekh Abdul Bari, alumni dari kampus Thaibah di Madinah, dan beliau sudah berpengalaman juga di Saudi untuk mengelola madrasah Al-Quran gitu, semacam sekolah untuk menghafal Al-Quran. Dan beliau mengawal
kami dan juga bahkan pada tahapan-tahapan tertentu anak-anak itu langsung diuji sama beliau. Ini ujian yang sifatnya internal. Dan untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak juga, kami alhamdulillah bekerja sama dengan lembaga eksternal. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama melalui LPMQ, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. Kita secara rutin mungkin satu semester mungkin 2 kali ya mengirim anak-anak terbaik kita untuk diuji oleh tim dari LPMQ. Jadi selain mungkin anak-anak nanti dapat sertifikat dari pesantren, mereka juga akan mendapatkan validasi ya, sertifikat dari LPMQ yang istilahnya di situ mungkin ada kop Garudanya. Jadi mungkin itu sekilas tentang program tahfidz berbasis itqan ya, yang menekankan lebih kepada kualitas hafalan, sehingga harapannya tadi walaupun anak di pesantren hafalannya tidak terlalu banyak, tapi itu lebih kuat, dan karena Al-Quran itu kan akan mereka bawa insya Allah sampai meninggal ya, sebagai pedoman mereka menjalani kehidupan, kemudian juga sebagai bekal dalam mengerjakan ibadah sholat dan sebagainya. Ya, mungkin sekian Ustaz. Ya, syukron atas pemaparannya Ustaz terkait dengan poin kurikulum yang pertama tadi ya. Poin kurikulum yang pertama yaitu tahfidz berbasis itqan. Jadi lebih kepada bagaimana santri itu dikuatkan hafalannya Ustaz ya. Karena ya tadi dengan berbagai macam latar belakang santri dan tentunya kemampuan juga berbeda-beda, maka diharapkan dengan program ini hafalan yang dimiliki santri itu bukan hanya sekedar ketika ditanya berapa hafalannya, pernah hafal 30 juz ya, pernah gitu kan. Ketika dites ternyata sebagian besar itu hilang gitu kan. Jadi difokuskan kepada itqannya Ustaz. Baik, nanti kita akan bertanya lebih mendalam terkait dengan ini dengan para pemirsa dan pendengar Roja sekalian. Kita ke narasumber kita yang ketiga ya, ada Ustadz ya Wahab Rajasam MPD, beliau mudir pesantren Al-Andalus Ulul Albab Sukabumi. Tadi sudah disebutkan poin yang pertama dari kurikulum yang ada di Al-Andalus, kemudian yang kedua, poin yang kedua dari TIC ya, yang pertama tadi tahfidz, yang kedua ada implementasi kurikulum berbasis entrepreneur Ustaz. Bagaimana Ustaz gambarannya Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, waba'ad. Pemirsa Roja TV dimanapun berada, yang semoga Allah berikan kebahagiaan dan keberkahan buat kita semua. Syukran Ustaz pertanyaannya. Ya, di antara kurikulum yang menjadi khas di Andalus ini adalah Islamic Entrepreneurship ya. Jadi berbisnis tapi alanya Islam. Nah, ini saya langsung tunjukkan juga nih bukunya. Jadi kelas 1 atau kelas 7 sampai dengan kelas 12 itu masing-masing ya. Jadi ada 6 jilid. Dan kita konsep sendiri gitu. Terdiri dari apa saja yang dipelajari di Islamic Entrepreneurship ini? Ada 5 hal mendasar yang menjadi ciri khas sebagai seorang entrepreneur muslim. Yang pertama adalah mindset. Nah, ini mindset ini berkaitan dengan setiap profesi itu harus memiliki mindset yang benar. Sebelum dia memiliki kompetensi, maka mindsetnya harus lurus dulu. Nah, mindset ini menjelaskan tentang orientasi. Seorang pebisnis apakah hanya untuk cari untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, dengan prinsip ekonomi, atau ada hal lain gitu. Jadi anak-anak diajarkan tentang bagaimana dia juga punya social planner gitu, bagaimana dia bersedekah dengan hasil keuntungannya, kemudian juga dia punya orientasi tidak hanya mengembangkan aset, tapi juga dampak ke masyarakat seperti apa setelah dia membangun sebuah bisnis atau sebuah kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Kemudian kritis. Ini juga penting dibangun karena ketika tidak kritis dia bisa aja terjebak pada satu pola di mana dia tidak hati-hati dalam mengelola bisnis.
Kemudian kolaboratif. Nah, mindset ini penting ya, bahwa setiap orang dengan ta'awun itu ya, alal birri wat taqwa, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian juga komunikatif ya. Banyak orang Indonesia ini susah untuk ngomong. Ketika disuruh ngomong dia diam, ketika disuruh diam dia ngomong. Ya, terbalik orang Indonesia ini. Ya, kemudian suka tantangan ya. Kita harus tanamkan kepada anak-anak bahwa mereka harus suka tantangan, kemudian suka perubahan, dan mindset-mindset lainnya yang dalam buku pertama itu dijelaskan sebelum mereka belajar tentang knowledge gitu. Yang pertama mindset, kemudian kedua knowledge. Nah, knowledge ini nanti anak-anak belajar tentang bagaimana Rasulullah berbisnis. Akad seperti apa saja yang diperbolehkan dalam Islam, mudharabah, murabahah, akad yang ribawi seperti apa, akad yang halal seperti apa, kredit bagaimana, itu semua dijelaskan agar mereka dalam berbisnis punya rambu-rambu. Itu bagaimana mereka terbatasi. Orang Islam kan harus dibatasi, ya, tidak bebas gitu ya. Kemudian yang ketiga skill, ya, bahwa dalam Islamic entrepreneurship ini diajarkan skillnya pada anak-anak, bagaimana memulai bisnis gitu ya, kemudian selling, marketing, business plan, kemudian juga accounting gitu ya. Jadi semua skill-skill dalam berbisnis ini anak-anak diajarkan. Kemudian yang keempat mentalitas. Nah, ini yang cukup punya peran besar ya. Seorang pebisnis itu harus punya mentalitas yang kuat, yang berjiwa besar, berlapang dada, dan berkorban. Di antaranya mental-mental yang harus dibangun pada anak-anak ini ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, kreatif, inovatif gitu ya. Maka ini adalah yang keempat dari target pembelajaran Islamic entrepreneurship. Yang kelima adalah produk. Nah, jadi anak-anak ini sampai diajarkan juga bikin produknya apa saja, sesuai passion masing-masing. Ada yang senang di kuliner, maka dia kuliner. Minuman, makanan gitu ya. Baik yang cepat saji atau dikemas. Nah, saya tidak bawa hasil produk anak-anak. Mereka udah punya produk masing-masing itu. Ya, cukup banyak kalau dipajang di sini gitu. Yang kemasan, bahkan yang di Sukabumi itu ada satu camat Cicantayan, langganan basrengnya santri. Itu pesen terus dia ke teman-teman di sana, saking dia suka dengan rasanya itu. Kemudian juga ada yang diajarkan juga bagaimana mengelola bidang jasa, ada yang di travel, di bimbel gitu kan. Kemudian ada yang di kursus pertanian, peternakan, kemudian juga bidang kreatif, handicraft kayak sablon, kemudian membuat database di yang bidang IT seperti itu. Jadi kembali ke passion masing-masing anak, dia lebih suka yang bidang mana. Nah, jadi ini 5 hal yang ada di Islamic entrepreneurship yang diajarkan di Andalus, dan kegiatan dalam 1 tahun itu terkaldikan. Kapan market day, ya, kapan kemudian seminar, kapan kunjungan ke industri, ya, misalnya ke pabrik bata, kemudian ke pabrik roti, ya, kemudian kapan dia kunjungan ke BP POM atau ke UMKM. Jadi ujungnya nanti anak-anak itu menjadi business owner yang memiliki sifat dan karakter yang diajarkan oleh Rasulullah, hingga mereka tidak hanya berorientasi kepada keuntungan duniawi, tapi juga keuntungan akhirat, insya Allah. Demikian. Masya Allah, menarik sekali Ustaz apa yang disampaikan oleh Antum terkait dengan program implementasi ya kurikulum berbasis entrepreneur tadi. Karena sebagian besar pesantren mungkin hanya lebih mengedepankan yang sifatnya pengetahuan atau pembekalan yang berupa ya ilmu agama atau pembekalan lain yang mereka dipersiapkan untuk menjadi dai saja gitu saja. Tapi di pesantren Al-Andalus ini punya satu poin yang bisa dianggap sebagai kelebihan Ustaz. Yang mereka mungkin sebetulnya punya fashion masing-masing ya. Ada yang mungkin di bidang komunikasi, ada yang mungkin di bidang tadi bisnis dan lain-lain. Yang ini kemudian Pondok Pesantren Al-Andalus berusaha untuk memfasilitasi itu semua. Karena jangan sampai ya kita melihat ya beberapa kenyataan-kenyataan yang mungkin terjadi juga, tidak sedikit anak-anak yang mereka itu dimasukkan ke pondok pesantren lantaran terpaksa. Masuk akhirnya di sana merasa tertekan,
setiap hari belajar ilmu agama, padahal di satu sisi mereka memiliki sesuatu yang diminati. Nah, ini juga poin penting nih yang harus diperhatikan. Makanya biasanya pesantren-pesantren itu di sana ada program-program ya selain dari intra juga ada ekstra untuk ya tadi mengembangkan bakat. Ini menarik sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahab ya menjadi salah satu mungkin pertimbangan yang Bapak Ibu sekalian mungkin nanti bisa pikirkan dengan matang ketika ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren ya. Anaknya memiliki bakat seperti apa? Jadi silakan bisa dicarikan informasi-informasi terkait dengan pesantren yang memang menyediakan ya apa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi jangan sampai maksudnya belajar masuk ke pondok, ternyata masuk pondok malah stres. Itu kan beberapa kasus juga terjadi. Ada anak-anak yang mereka stres masuk pondok karena tekanan, belum siap dengan keadaan. Ya, kita harapkan dengan adanya program-program semacam ini, ya anak-anak juga para santri mereka bisa cenderung lebih betah di pondok pesantren. Dan yang lebih besar dari itu bukan hanya menjadi dai tentunya saja tadi dari apa yang disampaikan oleh beliau, mereka juga bisa menjadi dai sekaligus pembisnis muslim, masya Allah, yang bisa diharapkan membuka lapangan pekerjaan bagi kaum muslimin. Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Dan juga saya tadi di awal tadi sudah sempat disinggung ya, mungkin saya tanyakan lagi ke Ustadz Wahab, apa yang di awal tadi sudah disinggung terkait dengan akreditasi ya. Nah, mungkin nanti dijelaskan lagi karena mungkin ada para pemirsa dan pendengar yang baru menyimak ya dan membutuhkan informasi ini Ustadz, terkait dengan akreditasi tadi di profil sudah disampaikan dan program IPA Ustadz, kurang lebih seperti apa Ustadz? Ya. Baik, akreditasi yang kita dapatkan ini 3 berarti ya sekarang ya, baik dari negara, kemudian dari Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia, kemudian dari Universitas Al-Azhar Kairo. Itu tadi ada di Fakultas Adabi dan Ilmi gitu ya, sekaligus dua-duanya tuh, yang syariah dan yang ilmu keumuman tuh. Nah kemudian sejak 2022 itu kita mendapatkan yang dari UIM ya, Universitas Islam Madinah. Kemudian tahun berikutnya subhanallah bifadlillah kita juga mendapatkan yang Al-Azhar, dan itu bisa dikatakan sekaligus dua fakultas itu atau dua jurusan kalau di Indonesia ini itu sangat jarang, hanya 2 diantaranya Al-Andalus itu. Dan jadi gini, berapapun yang diutus oleh Andalus ke sana dengan pemberkasan yang rapi sesuai persyaratan, insya Allah diterima. Nah kemudian mereka akan mengutus dan menyelenggarakan namanya tahdid mustawa di sini. Nah bagaimana mereka itu kemudian nanti kecenderungannya mau jurusan kemana gitu, sehingga nanti begitu kuliah mereka sudah bisa adaptasi sesuai dengan passionnya tadi gitu ya, mau yang ke umum atau yang ke syariah seperti itu. Nah kemudian IPA atau ICA ya, tapi bukan nama orang ICA itu, jadi International ya College of Andalus, Al-Andalus. Jadi bagaimana kita ini tadi, anak-anak ini kan punya cita-cita yang harus kita bantu gitu. What next setelah lulus dari pesantren? Apakah cukup dengan hafalan, lalu kemudian lupa hafalannya semua karena nggak dipraktekkan, atau kita salurkan gitu kan? Ya termasuk tadi entrepreneur ya, bahwa di pesantren itu jangan sampai orang berpikir cuman ngapalin. Di pesantren ngapalin ibadah enggak. Di pesantren itu cukup variatif kegiatannya, bahkan sampai ke ekskulnya itu sangat variatif ya. Di cabangnya aja ada 16, di pusatnya lebih banyak lagi gitu. Sampai ada ekskul itu konten kreator, ada juga anak-anak itu membantu Pak Tani menanam padi gitu kan, di perikanan kerjasama sama Universitas Muhammadiyah di Sukabumi gitu ya. Tidak hanya ekskul yang sifatnya olahraga, tapi semua. Apapun yang diinginkan anak, prinsipnya gini, bahwa anak itu lahir dengan perbedaan, dengan harapan juga yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karenanya selama itu dibolehkan oleh syariat, maka kita akan dorong dan dukung dengan memberikan fasilitasnya untuk menuju ke sana. Itulah yang akan menyebabkan anak betah di pesantren. Ya, kembali ke IKA atau ICA itu.
Setelah anak lulus ini, mereka ada yang berpikir bagaimana menjadi konsultan, bagaimana menjadi birokrat, bagaimana menjadi ulama, bagaimana menjadi bisnismen dan seterusnya. Maka ada banyak cabang di dunia ini yang concern universitasnya di bidang-bidang itu. Dan kita memilih ke luar negeri gini. Bukan kita tidak yakin dengan di Indonesia gitu ya, bahwa anak Andalus juga banyak yang terima di UI, di UGM, kemudian di IPB gitu ya, di Telkom dan seterusnya banyak gitu. Tetapi kita arahkan juga, kita buka saluran ke luar negeri agar anak-anak ini punya wawasan global. Karena tadi ya, internasional kurikulum itu wawasan global. Bagaimana bergaul dengan dunia internasional, dengan budaya, dengan bahasa, dengan perilaku yang mungkin bermacam-macam, dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang juga berbeda. Nah, sehingga membuat anak-anak di pesantren ini terbuka wawasannya. Nah, dari situlah ICA ini muncul. Bagaimana setelah lulus ini kita sebar anak-anak seluruh dunia gitu ya. Ya, ada ke Yaman, ada ke Malaysia, ada ke Turki, ke Jordan, ke Saudi, ke Mesir ya, dan negara-negara lainnya, dan terus kita akan ekspansi mencari kerjasama-kerjasama ini. Dan ICA itu tidak hanya sekedar membuka peluang, tapi ngurusin dari awal tesnya, kemudian pemberkasan, dari pemberkasan, kemudian tes, pendaftaran, kemudian sampai pemberangkatan diurusin semua. Setelah berangkat tiba di sana pun didampingi, diurusi, dibimbing. Ya, ada sistemnya di sana, ada kakak kelas, ada ustadz juga yang rutin berkunjung, bahkan membantu juga sampai konselingnya. Ketika dia sudah kuliah, dia pingin bagaimana dikomunikasikan dengan orang tua dan disupport oleh pesantren. Jadi bukan cuma berangkat selesai. Nah, tadi ada ikatan alumni yang disatukan semuanya supaya mereka saling bantu. Contoh kasus, ada anak di sini kos-kosannya mahal, bingung dia mau kemana. Nah, ini kan dengan adanya alumni, mereka akan bisa komunikasi. Kemudian dari kegiatan ICA itu sendiri ada super camp, ada edutour, ada juga field trip ya, atau overseas, kemudian ada camp-camp tertentu. Nah, ini mendorong anak-anak sebelum mereka kuliah pun diperkenalkan. Nah, Andalus juga memberangkatkan ini dengan lembaga resmi yang namanya Travel Andalus. Ya, jadi dari situ anak-anak bisa berkembang ya dengan kegiatan di ICA ini. Dan studi lanjut yang dilakukan itu tersebar 22 santri itu ada di Arab Saudi. Ya, sejak 2022 itu setelah akreditasi tahun pertamanya itu di 2020 ya, pertama kali terima 21 satu orang. Nah, 22 kita mendapatkan akreditasi itu langsung 22 anak sudah ada di Saudi. Ya, di antaranya 17 di UIM, kemudian 2 di King Khalid, kemudian 1 akhwat di Prince Sattam, kemudian akhwat di King Salman, kemudian yang ikhwan ada lagi di Prince Sattam, kemudian Ummul Qura gitu ya. Kemudian ada 24 alumni, 21-nya ikhwan di Al-Azhar Kairo, di beberapa fakultas ya, ada di universitas kayak Iskandaria, kemudian Azhar itu sendiri, kemudian ada juga yang akhwat 3. Jadi ternyata kita juga mengirimkan yang akhwat ketika orang tuanya memang mengizinkan, kemudian kita cross check bagaimana mahram ini dan itu ya, tentu ini ada perbedaan, tetapi ala kulli hal kita berangkatkan ya. Kemudian yang di Jordan juga ada kerjasama dengan Jordan University, Wise University, kemudian Mu'tah University, Yarmouk University, banyak sekali. Jordan ini malah banyak sekali, termasuk yang markas Syekh Albani gitu ya, dengan beberapa yayasan juga. Ada alumni kita 9 orang yang di sana. Kemudian di Turki ada di Istanbul, ada di Zaim University, ada di Yildiz. Yildiz ini khusus teknik. Jadi kayak ITB-nya Indonesia gitu ya, khusus anak-anak di teknik sana. Uskudar di Fakultas Sosial, kemudian ada juga yang di Libya bahkan. Ya, dia luar biasa nih si siapa namanya? Hilal, luar biasa berani itu ya. Nah, jadi gitu terkait dengan muadalah dan kerjasama. Ustadz, informasi ini tentunya sangat bermanfaat ya. Banyak sekali tadi dipaparkan oleh Ustadz Wahab ya, terkait dengan kerjasama bukan hanya di lingkup ya Indonesia saja, tapi lebih kepada lingkup internasional sesuai dengan tujuan tadi ya dari sekolah Al-Andalus itu sendiri. Kemudian poin selanjutnya, Ustadz, terkadang ketika orang tua ingin memasukkan
anaknya ke pondok juga, mungkin yang menjadi pertimbangan bukan hanya berkaitan dengan masalah-masalah tadi yang disampaikan oleh para narasumber kita, ya ada visi yang kemudian, wah, Masya Allah bagus, sumber daya manusia yang bagus, program-program yang bagus. Ada juga mereka yang menjadi pertimbangan terkadang merasa ragu itu terkait dengan adanya isu-isu nih, Ustaz. Ya, baik berkaitan dengan terkait dengan isu kebersihan, keamanan, kemudian ada isu-isu lain terkait misalkan ada bullying, kemudian ada isu lain juga ya seputaran dengan yang biasa terjadi di dunia pesantren, Ustaz ya. Sering cerita kepada kami kawan-kawan yang mereka biasanya pernah mondok, rata-rata sebagian besar mereka yang mondok itu ketika pulang mengalami masalah berkaitan dengan penyakit yang ada di badannya nih, Ustaz. Ini kan berkaitan dengan kebersihan juga, Ustaz ya, yang memang harus diperhatikan oleh setiap pondok. Ada yang mereka kena penyakit gatal pada bagian mungkin ya bagian-bagian tertentu. Ini banyak sekali, banyak sekali. Nah, terkait dengan hal ini, isu-isu hal ini, langkah pesantren dalam menjamin kebersihan, kemudian ada kerapian dan keamanan, ini seperti apa? Mungkin akan dijawab oleh Ustadz Lutfi. Ya, silakan Ustadz Lutfi. Ya, terima kasih. Memang mungkin itu satu paradigma ya, atau mungkin informasi yang berkembang mungkin dahulu ya, bahwa pesantren itu terkenal kumuh, kotor dan sebagainya. Dan mungkin kalau di zaman sekarang dengan banyak bermunculannya pesantren-pesantren modern, itu mungkin sudah berkurang itu ya tentang pesantren itu kumuh dan sebagainya. Dan kami di pesantren Al-Andalus insya Allah juga berkomitmen untuk selalu menjaga hal tersebut. Yang kami terapkan biasanya di pesantren mulai dari mungkin sosialisasi ya, baik secara lisan, mungkin dalam kegiatan upacara misalkan, atau mungkin antara wali kelas dengan murid-muridnya di kelas, atau mungkin guru kamar dengan anak-anak mereka. Kita selalu mendengung-dengungkan tentang masalah kebersihan itu ya. Atau juga melalui media tulisan atau poster-poster gitu ya. Kita bikin beberapa papan-papan akrilik di tempat-tempat tertentu di pesantren. Kemudian kami tampilkan di situ tentang keutamaan menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya dan sebagainya. Jadi itu yang pertama tentang masalah sosialisasi tentang masalah kebersihannya. Kemudian selain itu juga kami siapkan secara fasilitas dan sarana. Kalau kita tidak ingin sampah berserakan di mana-mana, ya berarti harus ada tempatnya untuk membuang tersebut. Kalau tadi mungkin sempat dilihat di gambar tadi, ada beberapa tempat sampah besar di depan-depan kamar itu supaya jadi anak-anak dari kamar itu sampahnya langsung dibuang ke situ. Jadi mereka tidak perlu kesulitan mencari tempat kemana nih sampah harus diletakkan. Baik secara tempat sampahnya atau mungkin juga secara peralatan untuk sapu, ngepelnya dan sebagainya. Bahkan mungkin hampir setiap tahun ya, setiap ada pergantian tahun itu kita selalu meremajakan peralatan-peralatan tadi. Itu dari sisi sarana dan prasarana. Kemudian dari sisi kegiatannya, kebersihan itu ada yang mungkin di-handle sama petugas kebersihan yang memang kita siapkan ya. Di tempat-tempat yang umum, misalkan di halaman, atau mungkin di selasar asrama, atau area-area publik ya. Itu biasanya di-handle oleh tenaga kebersihan kami. Dan ya insya Allah kami secara berkala selalu mengadakan pelatihan-pelatihan ya untuk meningkatkan skill mereka dalam membersihkan tempat. Dan di satu sisi juga kami juga libatkan anak-anak untuk membersihkan wilayah lingkungan mereka, baik yang di kelas maupun yang di kamar. Biasanya ada jadwal rutinnya itu, mereka bergiliran ya. Baik yang sifatnya harian atau kadang juga ada kegiatan semacam kerja bakti ya, bersih-bersih bersama gitu.
Jadi hanya membersihkan kamar atau kelas saja, kadang juga area-area sekitar kamar mandi misalkan dan sebagainya. Pernah ada wali santri itu cerita gitu kan, beliau bercerita dapat curhatan dari anaknya gitu, kalau tangannya katanya lecet atau gimana gitu habis bersihin lumut. Tapi di satu sisi beliau mengapresiasi gitu kan, jadi alhamdulillah gitu anaknya dilatih mandiri gitu untuk bisa membersihkan tempat lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin itu ya, mungkin kurang lebih apa yang kami terapkan di pesantren, yang mulai dari sosialisasi berkesinambungan tentang masalah kebersihan, keutamaannya dan sebagainya. Kemudian kami siapkan peralatan dan sarana prasarana untuk tempat membuang sampah. Kemudian dari sampah itu kita kumpulkan dan kita bawa ke tempat penampungan sebelum nanti diambil sama pihak eksternal sampah tersebut. Kemudian juga kita libatkan secara aktif anak-anak untuk sama-sama membantu menjaga kebersihan, dan bisa kita kadang bahkan kita jadikan sebagai lomba, kita lombakan. Jadi setiap bulan itu ada mungkin kayak semacam piala bergilir gitu ya. Jadi nanti, tapi penilainya bisa dikatakan harian, setiap hari mereka harus tetap menjaga kebersihannya, nanti nilainya diakumulasikan, nanti diumumkan jadi setiap bulan. Kurang lebih seperti itu. Ya, taib Ustaz. Isu yang kedua adalah terkait dengan bullying Ustaz. Karena sekarang zamannya teknologi sudah sangat maju, berkembang, sehingga berita sekecil apapun tersampaikan kepada para orang tua yang mereka tetap mengikuti update tentang perkembangan dunia pendidikan ini Ustaz. Terkait dengan bullying Ustaz, langkah pesantren dalam menjamin ketidakadaan praktek bullying, karena ya tetap bukan hanya pada lembaga pendidikan yang full day saja yang ada tindakan-tindakan bullying, tetapi di pondok pesantren yang mungkin juga lebih tertutup gitu kan, mereka jauh dari orang tua, ada juga yang mungkin mereka punya masa lalu seperti apa. Nah, ini bagaimana tindakan atau pencegahannya dari Pondok Pesantren Al-Andalus? Pertanyaan ini mungkin akan dijawab oleh Ustadz Wahab. Ya, silakan Ustadz. Ya, Masya Allah, ini memang salah satu isu yang sangat santer ya, baik di sosial media, kemudian di media mainstream yang ada. Dan salah satu yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua ketika akan memasukkan anak ke pesantren. Betul, Ustaz. Padahal sebenarnya bullying itu terjadi di mana saja di seluruh dunia. Bahkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Sudah ada. Itu sudah ada. Nah, hanya memang berlebihan ya pemberitaannya, pembicaraannya gitu. Jadi Rasul mana yang tidak dibully? Gitu kan, semuanya juga mendapatkan, bahkan presiden, dari presiden mana sampai presiden sekarang gitu, semuanya juga kena gitu. Nah, bullying itu macam-macam, ada yang verbal, ada yang ke body shaming gitu ya, ada yang kekerasan fisik. Nah, kalau kekerasan verbal ini memang akan selalu terjadi dimanapun, dan yang harus dilakukan sebenarnya bukan sterilisasi ya, tetapi imunisasi. Gimana? Saya pernah berdiskusi dengan salah satu anggota dewan gitu ya, tentang anaknya disekolahkan di sekolah yang tidak boleh ada perintah, tidak boleh marah, dan tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak disukai gitu ya. Lalu saya bertanya, Bapak jadi anggota dewan melewati itu semua enggak? Iya. Lah kenapa anak Bapak disterilisasi dari itu? Nah, padahal manusia itu akan terus dikuatkan dengan apa yang terjadi alami di masyarakatnya. Oleh karenanya, yang paling penting bagi kita itu bukan sterilisasi tapi imunisasi. Bagaimana kita kuatkan anak kita ini dengan hal-hal yang semacam itu, ya. Idza qalu wa idza khatabahumul jahil qalu salama. Itu kan Rasulullah sudah kasih tahu gitu ya. Kalau ada orang-orang jahil berbicara tentang apapun, menghina dan sebagainya, ya udah tinggalkan saja gitu kan. Ya, itu salah satunya. Nah, sebenarnya yang namanya bully ini ada dua aspek ya yang harus dibenahi, bukan hanya lembaga tapi pribadi si anak dan orang tua. Gitu ya. Nah, kalau ke pribadi anak dan orang tua, maka harusnya kita melatih anak ini biar bisa bergaul. Bagaimana anak ini biar bisa bergaul?
Ya, jangan sampai dibiarkan ada anak senang di rumah, senang dengan gadgetnya saja, senang dengan komputernya, mainannya, didiamkan. Nah, ini kan yang justru membuat dia nanti dibully karena itu. Dia tidak bergaul dan tidak berkomunikasi dengan manusia. Padahal Rasul juga sudah mengingatkan, ya, almar'u alladzi yasbir ala adza annas khairun minal ladzina la yasbir ala adzaihim, gitu kan ya. Almar'u alladzi khalitun nas wa yasbir ala adzaihim khairun minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzaihim. Orang yang bergaul dengan orang lain dan dia bersabar atas gangguannya itu lebih baik daripada orang yang nggak mau gaul dan tidak bersabar juga dengan gangguannya. Nah, maka dilatih bergaul anak-anak ini. Jangan dibiarkan ketika orang tua ya udah yang penting anteng di dalam. Nah, ini bahaya. Anak di dalam kamar dibiarin aja dengan gadgetnya. Padahal apa yang dibuka, apa yang sedang dia rekam dan seterusnya itu berbahaya. Kedua, menghindari menggunakan barang-barang yang berlebihan. Nah, ini juga sering terjadi baik di sekolah ataupun di pesantren, ya. Jadi bully ini tidak hanya di pesantren, di luar pesantren lebih berbahaya lagi dan lebih mengerikan lagi, gitu ya. Ya, maka harus adil nanti pemberitaannya. Ya, jadi anak ini harus dihindari dari penggunaan barang-barang yang sifatnya mencolok. Sepatu harganya 4 juta, gitu ya. Tasnya harganya 3 juta, gitu kan. Itu akan menjadi sumber, ya. Atau terlalu jelek. Nah, terlalu jelek juga menjadi sumber bulian, gitu ya. Sobek, udah, kondisinya parah sekali gitu, tidak layak digunakan. Itu tuh akan jadi, gitu kan. Kemudian yang berikutnya, latih anak untuk mengatakan tidak pada hal yang dia tidak sukai. Jadi kalau nggak suka ya ngomong saja, ya, dengan bahasa santun. Ya, karena dengan dia mengatakan itu, dia akan dihormati. Afwan, anak kurang suka dengan yang seperti ini. Tapi kalau ya dia ikut aja padahal dia tersakiti, padahal dia juga tertindas gitu, ya dia akan menjadi objek, ya. Kemudian juga yang berikutnya, jangan menanggapi setiap perilaku bullying verbal atau yang sifatnya fisik dengan reaksi yang berlebihan, histeris, nangis gitu ya, meronta-ronta. Nah, sifat anak-anak dengan yang begitu itu malah seneng disorakin, ditambahin lagi nanti dia. Maka harus berlatih itu bagaimana menyikapi itu, anak-anak dilatih gitu ya. Kemudian juga harus terbuka. Setiap ada sesuatu yang menjurus kepada hal yang tidak baik, dia harus terbuka sama orang tua. Kok tadi guru saya begini ya, ngajak saya terus memperlihatkan sesuatu. Kalau dia diam saja, ini apa yang terjadi di media mainstream ya, naudzubillah itu. Ada oknum ya guru di panti sosial melakukan kekejian yang luar biasa. Itu karena itu tidak dilatih anak itu menceritakan tentang apa yang dia terima, apa yang dia alami gitu. Nah, sehingga itu bertumpuk-tumpuk 20 tahun naudzubillah melakukan itu, dari ada anak yang usia 9 tahun sampai dengan anak dewasa. Ya, naudzubillah. Kemudian yang terakhir, bagi anak ini harus diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang membuat dia itu punya simpul-simpul kekuatan. Misalnya bela diri, kemudian dia punya komunitas tertentu. Hingga ini teman-teman ini akan peduli terhadap dia, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi lembaga bagaimana? Dari sisi lembaga untuk menghindari ini, nah ini kita global saja ya, karena kalau dispesifikkan ini panjang sekali. Yang pertama, lembaga sejak awal itu harus melakukan pengelompokan antara santri baru dengan lama. Nah, ketika dicampur baur ini sulit pengendaliannya. Santri baru itu gabung dengan santri baru di satu kamar dan satu area. Dan itu steril dari santri lama dan dibimbing langsung oleh gurunya. Nah, guru pun juga harus terlibat dalam setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak ini. Gitu. Karena kalau ada benih-benih dari santri lama, kemudian datang di santri baru, ini tertularnya cepat. Gitu. Maka dia harus steril dulu, santri lamanya terus dibenahi. Yang kedua, pelayanan pemberian fasilitas ini harus secara adil, nggak boleh dikelas-kelaskan. Karena ada beberapa pesantren tuh, ini yang bayarnya segini, makannya begini, ini bayar. Padahal mereka dilingkup dalam satu lingkup, satu olahraga bareng, di masjid bareng, dan seterusnya. Nah, ini juga akan dengan sendirinya akan timbul perpecahan gitu ya. Kemudian hindari dan cegah para ustadz, santri senior dan para ustadz memberikan sanksi secara fisik. Walaupun sekedar cuman disuruh lari keliling, kemudian push up, lalu kemudian dijemur misalnya. Ini kan hukuman-hukuman yang menurut saya secara pribadi kurang memberikan dampak yang baik dan justru berbahaya gitu ya. Karena pernah terjadi santri dijemur, ternyata dia punya penyakit, lalu kemudian dia pingsan, dilarikan ke gawat darurat di rumah sakit. Itu dulu saya di sekolah umum terjadi seperti itu. Kemudian juga
boleh sanksi fisik itu, tapi yang bermanfaat. Membersihkan tadi tuh, membersihkan kamar mandi, ya, membersihkan lingkungannya, dan memungut sampah, memperbaiki yang rusak dan seterusnya. Kemudian juga semua pengasuh wajib mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Ini yang paling penting. Bully itu akan dengan sendirinya bergeser atau bahkan tidak terjadi karena selalu didampingi. Bahkan kalau bisa di pesantren itu tidurnya, ya di tempat kita itu, ustadznya tidurnya di kamar itu. Jadi dalam satu kamar isi 20 anak misalnya, ustadznya tinggal di situ. Sehingga, dan itu harus dipantau, bukan cuman ustadz kamu tidurnya di sini. Nah, tapi kemudian diabaikan, tidak dikontrol, tidak disupervisi, ya. Nah, itu akan menghilangkan sedikit demi sedikit, ya, kebiasaan omongan yang tidak baik. Karena anak-anak ini berasal dari lingkungan macam-macam. Kemudian yang berikutnya lagi, nasihat umum ini harus sering terjadi tentang kedzaliman, bahwa hadis Rasulullah, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yaslimuhu. Kemudian juga al-muslim man salimal muslimin lisanihi wa yadihi. Itu kan selalu harus ustadz-ustadz itu menyampaikan nasihat itu agar anak-anak diingatkan kembali, nggak boleh. Terus yang terakhir, cek secara berkala semua santri ini nih yang paling bagus ini. Ya, tips buat pengelola pesantren ataupun para guru, rutinkan murid itu menulis surat. Silakan nulis surat apa yang mau dia sampaikan, apa yang dia rasakan, apa yang mau dia komplainkan kepada pesantren. Nah, itu nanti dikumpulin. Ya, suruh kasih nama, kemudian dikumpulin. Nanti ustadz satu-satu baca. Nah, itu akan terdeteksi siapa-siapa yang sedang merasa tidak nyaman, siapa-siapa yang merasa sedang dapat tekanan-tekanan dan seterusnya. Nah, itu tips yang luar biasa, bisa dipraktekkan di pondok-pondok dan sekolah-sekolah, ya. Baik, itu tentang bully, ya. Baik, Ustaz. Kemudian poin dari isu yang ketiga, Ustaz, terkait dengan penyimpangan seksual, Ustaz, ya. Ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi di pondok-pondok pesantren. Ya. Saya pernah berbincang-bincang dengan salah satu dokter yang beliau ini ternyata sering sekali memberikan penyuluhan ke pesantren-pesantren terkait dengan bahaya penyakit ini, dan kejadian di pondok pesantren itu nyata adanya. Nah, dari pondok pesantren Al-Andalus ini sendiri seperti apa, Ustaz, untuk pencegahannya gitu, Ustaz, agar hal tersebut tidak terjadi, Ustaz? Yang pertama, pesantren harus selektif ketika menerima SDM. Bahkan kalau harus diupayakan ketika menerima SDM ini, tidak hanya CV dibaca, itu kan kertas, ya. Ya, orang bisa nulis apa aja tentang itu. Tapi harus di cross check di lembaga lamanya, seperti apa perilakunya, kecenderungannya, hobinya. Kemudian yang kedua, telusuri sosmednya untuk mendapatkan circle-nya tuh. Telusuri sosmednya ini, dia berteman dengan siapa aja, perilaku di dunia mayanya seperti apa, circle-nya ini temannya siapa aja, itu akan ketahuan, ya. Dan kemungkinan besar orang akan terbaca siapa dia sebenarnya, gitu ya. Kalaupun ada penyimpangan itu akan terdetek, gitu kan, akan terdetek. Kemudian yang kedua, ini dari sisi orang tua nih di rumah. Hindari pasang wifi di rumah sebenarnya. Saya termasuk orang yang sangat hati-hati, lebih baik nggak usah. Ya, selain TV, ya wifi ini lebih bahaya lagi, gitu. Kalau TV selesai sudah siarannya, udah ada apa istilahnya, Menteri Penerangan apa? KPI sekarang. Nah, wifi ini nggak ada itunya, bisa kemana aja gitu. Nah, ini banyak orang tua yang merasa tenang-tenang aja, anaknya tadi ya di kamar sendirian. Kemudian juga bahkan ada orang tua itu yang tidak paham tentang hadis Nabi, bagaimana ketika seorang anak itu tidurnya kan harus dipisah. Wa fariquhum fil madaji itu, ya. Bagaimana anak itu sejak itu ya harus dipisah, gitu ya. Nah, itu yang ketiga, ini masuk yang ketiga. Desain ruangan di kamar kita di pesantren itu juga harus betul-betul safety, ya. Jangan sampai ruangan itu dibuat celah-celah untuk bersembunyi, itu baik di dalam kamar maupun di yang lainnya. Dan ini harus dilakukan pemeriksaan kalau bisa memang 24 jam bahkan kita sudah berencana bagaimana ada sapam asrama yang jaga malam. Karena di malam hari itu bisa terjadi yang suka sama suka. Ya, naudzubillah, itu bisa berkembang ke sana. Ada juga yang memang dia cari mangsa. Nah, ke yang kedua tadi, bahwa wifi ini penyebab anak kan nonton segala macam. Terus
jadi imajinasi dan fantasi. Itulah yang akhirnya dia mencoba. Kemudian ketika dia cobakan kepada temannya, kok dia sama-sama tidak risih dan tidak ini, dilanjutkan. Nah, jadi godaan setan sampai akhirnya keduanya melakukan hal-hal yang tidak baik tadi ya. Kemudian desain ruangan tadi ya, orang tua dan pesantren ini sama-sama, bukan hanya pesantren, tapi di rumah juga itu. Jangan sampai ya ini kan ada masyarakat kita yang merasa biasa-biasa saja, misalnya orang tuanya suami bapak dengan ibunya gitu ya, kemudian ada anak di situ dalam satu kamar tidurnya dengan alasan kontrakan kecil dan segala macam, kemudian tidak terpisah tidurnya itu ya, itu juga bisa menimbulkan fantasi dan segala macamnya yang menyebabkan dorongan ke arah penyimpangan tadi. Kemudian yang keempat juga pemeriksaan barang bawaan. Jadi pesantren secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan. Setiap anak pulang, setiap anak habis dapat perizinan, itu harus diperiksa terus. Karena dari situ celah-celah barang bawaan itulah yang akan mendorong tadi fantasi dan imajinasi ke arah sana tadi. Ya, kemudian juga yang kelima, penanaman kepedulian dan kepekaan bersama. Jadi setiap ada gejala-gejala, ada orang yang jalannya kok kayaknya nggak biasa, ada orang yang gesturnya kok mengarah-arah gitu ya, buru-buru itu langsung diselidiki. Ya, jadi nggak apa-apa ketika kita ya kalau beginian ini memang cara berpikir polisi, suudzon dulu. Ya nggak boleh kita husnudzon terus kayak beginian, nggak boleh. Karena tadi dampaknya itu menular dan merusak lah ya, merusaknya lebih daripada perzinahan yang penyimpangan seksual ini. Nah, maka harus dibangun kesadaran, kepedulian dan tadi ya kepekaan melihat segala sesuatu langsung direspon. Yang keenam, nah ini penting. Ketika memang terbukti, diselidiki, kemudian terjadi memang faktanya ada, saksinya ada, lalu kemudian dikeluarkanlah ya. Tapi jangan berhenti hanya dikeluarkan. Setelah emang ini pelaku sudah jelas-jelas gitu ya, dikeluarkan, tapi orang tuanya diajak, digandeng, dibesarkan hatinya untuk diobati. Kita rekomendasikan untuk direhabilitasi dan diterapi supaya sembuh. Di antaranya kalau kata guru kami itu, profesor, beliau menyampaikan terapi tentang adab kubur dan kematian. Ya, itu sampai seperti itu supaya dia itu takut ya setelah melakukan yang seperti itu. Nah, itu mungkin terkait dengan tips-tips ya terkait penyimpangan dan deteksi bagaimana kita menangani ini, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjaga santri-santri kita, guru-guru kita dari fitnah yang sangat-sangat buruk ini, dan kita sangat mengutuk keras ya yang terjadi belakangan ini, oknum-oknum pendidik, oknum-oknum guru yang bertindak biadab seperti itu, dan semoga negeri ini juga melek ya dengan peristiwa-peristiwa ini, dan ini merusak semuanya, nama baik pesantren rusak, dunia pendidikan menangis gitu ya, bahkan anak-anak tidak berdosa yang harusnya kita rawat, kita besarkan untuk menjadi generasi selanjutnya dirusak semuanya, dan ini pasti menular. Ya, oleh karenanya betul-betul kita ini minta kepada negara juga harus perhatikan ya, hukuman yang seperti ini harus seberat-beratnya. Ya, demikian. Baik Ustaz, tanpa terasa nih satu waktu sudah berjalan ya, cukup lama nih ya. Mungkin ada hal-hal yang ditunggu-tunggu juga nih oleh para pemirsa dan pendengar Roja sekalian terkait dengan informasi yang lebih spesifik terkait dengan Pondok Pesantren Al-Andalus. Tadi di awal disampaikan, saya lupa oleh siapa tadi, bahwa Al-Andalus itu ada cabang, ada pusat ya. Yeah. Ustaz Amin. Nah, mungkin nanti pertanyaan ini juga akan dijawab oleh beliau nih. Sebetulnya apa sih Ustaz yang membedakan antara pusat dan cabang? Ya. Ya, silakan Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah di perjalanan Al-Andalus di tahun ke-10 kita berdiri sebuah cabang di Sukabumi yang dinamakan dengan Al-Andalus Ulul Albab. Secara garis besar, visi dari Al-Andalus Ulul Albab ini juga sama seperti visi dari Al-Andalus yang ada di pusat, yang ada di Jonggol, yaitu kaderisasi umat Rabbani, cendikia, dan mandiri. Namun kami membuat sebuah segmentasi, Ustaz. Segmentasi yang terpisah dari sisi pembiayaan. Karena memang kami melihat bahwa masyarakat kita ini
berbagai macam latar belakang dari sisi kemampuan pembiayaan untuk pendidikan sekolahnya, sehingga kami juga memahami hal itu. Nah, maka dibukalah pesantren Al-Andalus Ulul Albab ini. Secara umum targetnya, kemudian harapannya, dan visi misi yang itu tetap turunannya sama, tapi di pembiayaan yang berbeda. Pembiayaan yang berbeda ini akan melahirkan pada konsekuensinya nanti di beberapa fasilitas, ya, di beberapa fasilitas yang sifatnya adalah penunjang. Yang sifatnya penunjang. Tadi kita sampaikan ada 4 tadi kan ya. Ada kurikulum, ada SDM, ada fasilitas, kemudian yang keempat ada alumni. Nah, kami berharap dengan munculnya Al-Andalus Ulul Albab ini tidak banyak memberikan satu diferensiasi dari sisi tujuan pendidikan, tapi adalah pada proses fasilitas yang mereka terima selama menjalani masa pendidikan itu sendiri. Jadi kurang lebih perbedaannya ada di sisi itu, antara yang ada di Sukabumi dengan yang ada di Jonggol, begitu. Baik, Ustaz, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan saat ya terkait dengan pusat dan cabang. Perbedaannya pada sisi pembiayaan saja yang harus dikeluarkan oleh calon wali santri saat ya. Adapun secara umum terkait dengan ya aktivitas kegiatan pembelajaran, semua yang dilakukan di pusat dilakukan juga di cabang saat ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, secara umum garis besarnya garis besarnya sama, tapi seperti di Andalus Pusat ber-AC. Ya. Di sana itu belum ber-AC, tapi semriwing gitu. Angin jendela ya. Terasa. Kemudian misalnya laundry di pusat itu cover gitu dengan SPP dan seterusnya. Di kita itu ya anak cuci sendiri. Nah, kemudian juga mau laundry juga disediakan seperti, tapi berbayar di luar daripada itu. Berarti lebih mandiri, Ustaz ya. Ya, terus menu makan mungkin ya, menu makan. Kalau di sini pakainya steak gitu ya di pusat. Nah, di kita itu Kentucky tapi yang tebel banget kulitnya itu. Masya Allah. Dan terakhir, Ustaz, mungkin informasi yang dibutuhkan oleh para pemirsa dan pendengar juga adalah terkait dengan informasi berkaitan dengan penerimaan atau pendaftaran santri baru, Ustaz ya. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan teknisnya seperti apa dan informasi secara umumnya seperti apa. Silakan kepada Ustadz Lutfi. Terkait teknis pendaftaran, bagi orang tua yang ingin mendaftarkan putra atau putrinya di pesantren Al-Andalus, baik yang pusat maupun cabang, mungkin bisa berkunjung ke website kami ya, di pesantren/alandalus.com. Di sana insya Allah nanti sudah dijabarkan tahapan-tahapannya, berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan. Kemudian, dan saat ini kita sedang membuka gelombang pertama ya. Gelombang pertama tahap yang ketiga. Gelombang pertama tahap ketiga. Jadi silakan nanti dilihat di sana. Tahapan-tahapan detailnya seperti apa, mungkin bisa dilihat di layar itu. Yang ingin menelpon bisa langsung ke nomor yang tertera di situ atau berkunjung ke website kami. Atau kalau ingin berkunjung langsung survei ke pesantren ya silahkan. Insya Allah kami terbuka dan insya Allah akan ada selalu petugas yang standby di sana untuk menerima baik hanya sekedar kunjungan saja atau mungkin sekalian langsung mendaftar. Ya, jadi dan sistemnya kita mungkin tidak one day service ya. Jadi kita terima beberapa yang mendaftar dulu, nanti setiap berapa pekan kita akan adakan tes bersama. Bisa mungkin secara online. Ya, seluruhnya itu dilakukan online. Jadi pendaftaran bisa online, seleksinya online, kemudian pengumuman online. Jadi nanti setelah misalnya selesai diterima, bayar daftar ulang atau uang pangkal itu, ya sudah di tahun ajaran baru tinggal bawa anaknya gitu. Nah, sebelum itu kan tapi bisa kalau mau survei dulu gitu kan, biasanya kalau ingin meyakinkan survei dulu, melihat ke lokasi ya, nazar dulu. Berarti untuk semua teknisnya ini dilakukan secara online saja. Online ya. Secara online. Cabang maupun pusat sekali ya. Sebagian dari
para calon orang tua juga terkadang mengeluhkan dengan jarak, Ustaz, ya. Betul. Terkait jarak yang mereka jauh, ada yang bukan hanya dari lingkungan sekitar Pulau Jawa, bahkan mungkin Ya, betul. apalagi dengan statusnya yang sudah internasional, bahkan mungkin sudah ada yang dari luar negeri, Ustaz. Ada. Itu kan tentunya akan sangat menyulitkan ya. Betul. Kalau dari jarak yang jauh itu harus ditempuh dengan kesibukan mereka masing-masing. Biaya juga kan ya akhirnya. Betul. Yang seharusnya biaya mungkin itu Buat cukup daftar. untuk daftar, ternyata harus dihabiskan untuk apa? Transport. Untuk transport gitu, Ustaz. Tayyib, Ustaz, tayyib. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh para narasumber kita di kesempatan sore hari ini cukup jelas dan memberikan informasi yang sangat luas untuk para pemirsa dan pendengar Roja yang bisa dijadikan sebagai informasi tambahan untuk memilih pondok pesantren untuk putra dan putrinya. Kita akan coba, masih ada waktu yang tersisa ya, meskipun tidak lama, kita akan coba buka interaksi untuk para pemirsa dan pendengar Roja sekalian. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan Pondok Pesantren Al-Andalus ini, Anda dapat menghubungi secara langsung di 021 823 6543. Kita akan coba. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Adi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Ya, dengan Bapak Aji di mana Pak? Di Bima ya? Bima. Iya, Masya Allah, dari seberang saja jauh ya. Silakan Pak, pertanyaannya langsung ditujukan ke para narasumber kita. Ya, bagi yang saya ini sebenarnya kalau saya lihat pondok ini gini, padahal misalnya kalau kita lihat misalnya hanya beberapa yang masuk Madinah, ada beberapa masuk Al-Azhar, ada beberapa masuk Ibnu Saud misalnya seperti itu. Tetapi kita ini kata-kata pondok lebih bangga gitu, anak masuk pondok itu mereka itu masuk UGM, dipublikasikan masuk ke Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Surakarta gitu. Padahal kalau saya kalau dilihat seperti itu subhatnya luar biasa sekali gitu. Seharusnya sedih, saya juga merasa sedih. Kenapa harus masuk ke umum seperti itu gitu? Kenapa kita nggak diarahkan? Meskipun saya rasa pondok belum mengarahkan, tetapi subhatnya di sana mereka tidak bisa membantai sahwat seperti itu gitu. Masuk kampus-kampus negeri, kampus-kampus sekolah umum gitu. Ada yang terbaiknya kalau saya sarankan pondok untuk mengarahkan mereka itu untuk ke sana. Jadi untuk apa gitu? Jadi dengan mengarahkan ke umum itu bisa ini subhannya luar biasa sekali kan. Ya, baik Pak, cukup pertanyaannya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Pertanyaannya cukup dapat didengar dan ditangkap? Mungkin lebih ke poinnya. Ya, jadi poin yang beliau sampaikan, kenapa para pondok pesantren ada sebagian yang mereka tidak fokus saja untuk mengarahkan para alumninya untuk belajar ilmu agama misalkan di Timur Tengah. Ada sebagian yang mereka kemudian mengarahkan ke universitas-universitas yang umum seperti tadi disebutkan ya, salah satu namanya yang di sana ternyata subhatnya mungkin lebih besar ya kan? Yang kemudian bisa mempengaruhi apa yang sudah mereka dapat di pondok pesantren. Nah, bagaimana? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Saya coba Ustaz Amin, silakan Ustaz Amin. Jadi yang memang itu satu kondisi yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada beberapa hal yang katakanlah negatif lah ya di pendidikan atau kanal-kanal sebagian kanal pendidikan yang ada di baik di Indonesia maupun di tempat yang lain. Nah, oleh karena itu tapi ada satu semangat yang mungkin kita perlu untuk tumbuhkan, bahwasanya kaum muslimin itu tidak boleh lemah. Tidak boleh lemah dari sisi baik itu finansial, baik itu keilmuan dan yang lain sebagainya. Sehingga kami memfasilitasi hal-hal yang bisa memperkuat hal itu sesuai dengan tadi target yang kami canangkan, kaderisasi umat robbani, cendekia dan mandiri. Nah, tentu kita akan sangat senang ketika melihat ada para dokter yang hafal Al-Quran, para dokter yang punya akidah yang benar, para dokter yang punya semangat di dalam berjuang. Alhamdulillah alumni Al-Andalus ada beberapa yang melanjutkan di Fakultas Kedokteran. Mereka memiliki bekal hafal Al-Quran. Ada yang 15 juz, bahkan ada yang 30 juz. Kita tentu juga akan senang ketika ada para insinyur, para ahli teknologi yang memiliki bekal ilmu agama yang baik.
Mereka bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Karena pernah belajar misalkan mulakhos fikih di pesantren gitu ya. Pernah belajar akidah yang benar. Bahkan mereka pernah membaca akidah wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu kan akan membanggakan dari sisi kita sebagai umat Islam untuk memperkuat bahwa kita juga perlu di dalam kehidupan itu menyiapkan kader-kader yang semacam itu. Memang Al-Andalus tidak mencetak ahli dari semua bidang, tapi kita adalah kaderisasi. Kita menyiapkan kader, mereka yang mampu untuk kemudian bersaing di setiap bidang itu. Nah, untuk meminimalisir hal-hal yang tadi disebutkan, kerusakan-kerusakan itu, oleh karena itu kami sudah berpikir sejak awal ini harus ada satu ikatan, satu komunitas yang kita bisa sharing, kita bisa saling mengingatkan. Itu kita bentuklah IKAPIA itu. Nah, di IKAPIA ini kita ada kajian rutinnya. Jadi setiap pekan itu kita adakan kajian rutin. Kita memperkuat mereka, komunikasi dengan mereka. Kadang kita undang ke pesantren untuk ngobrol lagi, ngopi-ngopi lagi, kira-kira apa yang bisa sumbangsih yang bisa mereka lakukan. Dan komunikasi ini intens ya, dilakukan untuk tadi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hasilnya ya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap bahwa umat Islam itu bisa menguasai di semua segmen, semua lini. Kita nggak bisa melakukan semuanya, tapi kita bisa menyiapkan kader yang insya Allah siap bersaing untuk itu. Nah, targetnya kurang lebih seperti itulah. Gitu. Siapa ini kalau orang nggak punya ilmunya nih? Ya, kita dakwah ini. Tentunya kita tidak menginginkan bahwa di aspek-aspek penting yang ada di lini kehidupan ini dikuasai oleh orang-orang mereka yang tidak paham dengan agama. Ini tentu akan bahayanya lebih besar, Ustaz. Jadi salah satu tujuan dari Pondok Pesantren Al-Andalus adalah tadi menciptakan atau mengkader tadi ya generasi-generasi yang bukan hanya fokus kepada pendidikan agama saja. Tentunya kita mengharapkan juga ada yang mereka ahli dalam bidang kedokteran, tetapi mereka setidaknya punya bekal agama saja, sehingga kalau mau jadi dokter yang betul, yang benar. Kalau mau jadi pembisnis yang jujur, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian ya jawaban untuk Bapak yang tadi bertanya. Kita akan coba satu taib. Para pemirsa dan pendengar Roja sekalian, qadarullah karena waktu kita ya di kesempatan sore hari ini sangat terbatas nih Ustaz ya. Jadi nanti mungkin para pemirsa dan pendengar Roja sekalian, jika ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan Pondok Pesantren Al-Andalus, silakan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasinya melalui layanan informasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita atau yang ada di layar televisi sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kontak person yang ada di sana ataupun bisa melalui website yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup Ustaz untuk pertemuan kita di kesempatan sore hari ini, mungkin ada ikhtitam yang ingin disampaikan. Silakan mungkin dari Ustaz siapa? Ya, silakan Ustaz Rahab. Ya, baik. Bapak Ibu pemirsa Roja TV di rumah, tentu investasi paling besar bagi kita semua ini adalah anak kita sendiri. Oleh karenanya jangan pernah khawatir terkait dengan rizki untuk terus menyekolahkan anak-anak kita, meskipun memang saat ini Allah sedang menguji tentang bagaimana kita ini mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Tetapi Nabi pernah memesankan kepada kita dalam sebuah hadis, ada dua orang remaja, ada dua orang yang bersaudara, salah satunya mengikuti kajian-kajian Rasulullah, dia beribadah dengan baik, yang satunya bekerja mencari nafkah. Lalu kemudian yang bekerja ini mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasul, saya ini capek kerja untuk makan berdua, sementara dia hanya beribadah dan ikut taklim. Kemudian Rasulullah memesankan kepada saudara yang bekerja ini, la'allaka turzaqu bihi, semoga dengan saudaramu yang beribadah, yang menuntut ilmu, engkau diberikan rizki. Ya, jadi ada keberkahan tersendiri menyekolahkan anak, dan anak-anak ini memang harus tumbuh menjadi pemutus kebodohan di lingkungan rumahnya sendiri, yang kemudian terus
berganti generasi sebagaimana Nabi Ibrahim memutus kesyirikan, mata rantai kesyirikan, dan itu sangat penting bagi kita, di mana investasi paling besar ada di anak kita, maka kita harus yakin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat, karena itulah yang akan membuat perubahan dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karenanya, semangat spirit buat semua orang tua, ya, mencari nafkah dengan sebaik-baiknya untuk ditabungkan untuk pendidikan anak, itu yang paling penting, ya. Tidak hanya dikumpulkan untuk investasi-investasi yang sifatnya bisa hilang kapanpun, gitu ya, tapi anak yang saleh itu akan menjadi penyelamat keluarganya dan orang tuanya insya Allah, serta membawa kebaikan bagi alam semesta dan masyarakatnya. Amin. Amin ya Rabb. Baik, syukron jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada 3 narasumber kita di kesempatan sore hari ini yang sudah hadir ke studio, ya, tentunya untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pemirsa sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Aminullah Yasin, LC MPD, kemudian Ustadz Abdullah Lutfi, LC MPD, dan yang terakhir Ustadz Wahab Rajasam MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan informasi yang jelas, ya, kepada para pemirsa dan pendengar Roja sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan pendengar Roja, silakan Anda dapat kembali menyaksikan program Talkshow Pendidikan Islam di setiap hari Sabtu pukul 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.